ahlul hulul. Ahlul hulul itu adalah kelompok atau orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatu atau bertempat pada diri seseorang. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertempat pada setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka Allah menetap atau menyatu dengan setiap orang. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya, melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya pagi hari ini bisa kembali bersama dalam majelis yang mulia, yaitu Majlisul Ilm. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih dalam penjelasan tentang penafsiran surat Al-Fatihah. Kita telah sampaikan yaitu penafsiran ayat 1 dan 2 dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, ini sudah kita jelaskan penjelasannya dalam pembahasan ayat yang pertama, yaitu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Ar-Rahman itu artinya al-kathirur rahmah lil mu'minina wal kafirin fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Zat yang banyak memberikan rahmatnya kepada semuanya, yang mukmin dan kafir di dunia, dan kepada orang-orang mukmin saja di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim artinya al-kathiru rahmah lil mu'minin, zat yang banyak memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Nah, pembahasan ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang kita ingin tambahkan dari penjelasan yang kemarin kita jelaskan terkait dengan ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bantahan, merupakan bantahan rad terhadap penganut paham hulul, ahlul hulul. Ahlul hulul itu adalah kelompok atau orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyatu atau bertempat pada diri seseorang. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertempat pada setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka Allah menetap atau menyatu dengan setiap orang. Sebagian orang penganut paham ini, paham hulul ini, mereka mengatakan bahwa Allah itu menyatu dengan wali. Jadi bukan menyatu dengan setiap orang, tetapi menyatu dengan seseorang yang derajatnya sudah mencapai derajat wilayah. Jika seseorang itu telah menjadi seorang wali, maka dia menyatu dengan wali itu. Ini namanya ahlul hulul. Nah, ayat ini juga bantahan terhadap paham wahdatul wujud atau al-wahdah al-mutlaqah. Wahdatul wujud itu yang meyakini bahwa alam ini adalah Allah dan Allah itu adalah alam. Setiap bagian dari alam semesta ini adalah bagian dari Allah. Ini namanya paham wahdatul wujud. Mereka mengatakan, saya ini Allah, kamu itu adalah Allah, tembok ini adalah Allah, bumi adalah Allah, langit adalah Allah. Mereka mengatakan bahwa alam semesta ini adalah Allah. Setiap bagian masing-masing dari alam adalah bagian dari Allah. Ini paham namanya apa? Al-wahdah al-mutlaqah, paham wahdatul wujud. Baik paham hulul maupun paham wahdatul wujud, ini adalah paham yang menyimpang, paham yang sesat dan menyesatkan. Bahkan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah itu secara panjang lebar menjelaskan kesesatan kelompok yang berpaham al-wahdah al-mutlaqah ini.
yang meyakini tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Mereka mengatakan bahwa alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibantah oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, kita katakan bahwa cukup sebagai bantahan terhadap paham al-wahdah al-mutlaqah dan hulul ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dalam ayat itu disebutkan apa? Rabbil Alamin, bahwa Allah itu adalah Tuhan alam, bahwa Allah itu adalah pengatur alam semesta, bahwa Allah itu adalah pemilik dan pencipta alam semesta. Artinya apa? Artinya Allah itu bukan alam. Alam itu bukan Allah, tetapi Allah adalah pencipta dari alam semesta. Allah adalah yang mengatur alam semesta. Alam semesta itu ada, dan yang menciptakan, yang memilikinya, yang mengaturnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah bukan alam, tetapi Allah adalah zat yang mengatur, yang menciptakan, yang memiliki alam semesta. Maka jika dikatakan bahwa alam ini enggak ada, yang ada itu hanya Allah, maka itu sesuatu yang tidak sesuai dengan surat Al-Fatihah ini. Al-Fatihah mengatakan Allah ada, alam semesta ada, dan Allah adalah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini. Sudah sangat jelas seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, alam semesta ini ada, kita bisa melihatnya, kita bisa merasakannya, kita bisa merabanya dengan penyaksian kita. Saya ini ada, kalian semua ada, bumi ini ada, langit ini juga ada. Maka bagaimana kita mengatakan tidak ada sesuatu yang sudah jelas-jelas bisa diindra oleh panca indera kita keberadaannya? Hanya saja perlu kita pahami bahwa sesuatu yang ada itu ada dua. Sesuatu yang ada itu ada dua. Yang pertama, dia ada bidzatihi. Yang satu ada bidzatihi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu adanya bidzatihi, dengan zatnya. Dengan zatnya artinya apa? Tidak diadakan. Allah itu ada tanpa diadakan, adanya tanpa permulaan. Sementara adanya makhluk, adanya manusia, adanya bumi, adanya langit, adanya binatang, adanya alam semesta ini, itu diadakan. Bukan laisa bidzatihi, bukan dengan zatnya, tetapi asalnya itu enggak ada, kemudian diadakan dari tiada menjadi ada, maka alam semesta ini menjadi ada. Itu bedanya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa al-mawjud itu ada dua. Al-mawjud itu ada dua. Ada mawjudun, mujidun, ghairu mujadin. Mawjudun ada, mujidun dia mengadakan, ghairu mujadin tidak diadakan. Ada, mengadakan, tidak diadakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dan dia yang mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada, dan dia tidak diadakan karena dia adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Dia bukan makhluk, bukan sesuatu yang diadakan, tetapi zat yang mengadakan makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua ada maujudun, mujadun, ghairu mujidin. Nah, maujudun ada, mujadun diadakan, ghairu mujidin tidak mengadakan. Dia ada,
diadakan, dia ada, kemudian dia diadakan. Adanya itu karena diadakan, kemudian ghairu mujidin, dia tidak mengadakan, dia tidak menciptakan sesuatu apapun. Ini namanya, ini siapa? Makhluk kita ini. Kita ini ada, tetapi kita adanya apa? Mujadun, kita diadakan. Dulu nggak ada, kemudian menjadi ada. Ghairu mujidin, dan kita semuanya itu tidak menciptakan, tidak mengadakan sesuatu pun dari tiada menjadi ada. Jadi sama, kita ada, Allah ada, tetapi adanya Allah tidak seperti adanya kita. Wujudullah laisa ka wujudina, wujudnya Allah tidak seperti wujud kita. Wujudullah itu dzatiyun, tidak ada yang mengadakannya, tidak didahului oleh ketiadaan. Sementara kita ada, tetapi adanya kita dengan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau kita katakan kita ini nggak ada, itu yang nggak benar. Yang benar apa? Bahwa Allah itu maujudun bidzatihi. Sementara kita maujudun, tetapi biijadillah. Kita adanya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena kita adanya itu diadakan oleh Allah, maka adanya kita itu hadis, itu tidak abadi, sebagaimana adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi untuk membantah paham al-wahdah al-mutlaqah dan hulul, cukup mengatakan Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Allah ada, alam ada, Allah adalah Tuhan, pencipta, pemilik, pengatur dari alam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan tentang Ar-Rahmanir Rahim, sudah kita jelaskan. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah. Ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik hari pembalasan. Yaumuddin di situ artinya adalah hari pembalasan. Yaumuddin artinya hari kiamat. Hari pembalasan adalah hari kiamat. Tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya bahwa Allah itu pemilik hari kiamat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik dunia dan akhirat, pemilik segala sesuatu. Itu artinya. Nah, disebutkan yang besar karena sudah mencakup semuanya. Seperti dalam ayat yang lain disebutkan wa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu adalah Tuhan arsy yang agung. Apakah Allah hanya Tuhannya arsy? Tidak. Arsy adalah akbarul makhluqat, makhluk yang paling besar ukurannya. Ketika dikatakan Allah adalah Tuhan arsy, maka artinya Allah adalah Tuhan alam semesta ini. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain yang tadi kita bahas. Demikian juga ketika disebutkan Maliki Yaumiddin, artinya Allah bukan Tuhan, Allah bukan hanya pemilik hari kiamat, tetapi Allah adalah pemilik dunia akhirat, pemilik segala sesuatu, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang menciptakan dan Allah yang memiliki dari alam semesta ini secara keseluruhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa saja terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ada yang dikehendaki dia menjadi kaya, ada yang dikehendaki menjadi miskin, ada yang ditetapkan oleh Allah menjadi cerdas, ada yang dikehendaki oleh Allah menjadi bebal dan sebagainya. Semuanya itu
adalah terjadi dengan ketetapan Allah, dan Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya, yaitu makhluk, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi kita semuanya makhluk yang akan ditanya nanti di akhirat tentang apa yang kita perbuat di dunia ini, dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penafsiran dari Maliki Yaumiddin. Nah, selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini penting sekali untuk kita pahami maknanya, karena sebagian orang yang hanya membaca terjemahan dari ayat ini kemudian salah paham. Dia membaca terjemahannya, dalam terjemahannya dikatakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, kemudian setelah membaca terjemahan ini, kemudian orang itu mengatakan, kamu jangan minta tolong kepada manusia, syirik. Dia mengatakan begitu. Kamu jangan tawassul, kamu jangan tabarruk, kamu jangan istighasah dengan selain Allah. Itu adalah syirik, gak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sepertinya dia berdalil dengan ayat Al-Quran. Tetapi apa? Dia salah memahami dari ayat tersebut. Hadirin hadirat kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita harus memahaminya dengan benar. Iyyaka na'budu, yang pertama iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita beribadah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Seseorang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Karena asyirku artinya ibadatu ghairillah. Syirik itu artinya beribadah kepada selain Allah. Maka man abada ghairallah asyraka. Orang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia menjadi syirik. Orang yang beribadah kepada berhala, musyrik. Orang yang beribadah kepada syaitan, musyrik. Orang yang beribadah kepada batu besar, pohon besar, maka dia menjadi musyrik. Nah, karena apa? Dia telah beribadah kepada selain Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik adalah dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang jatuh kepada syirik, maka dan mati dalam keadaan syirik, maka dia tidak akan, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi apa makna ibadah? Apa makna ibadah? Karena di sini menjadi apa? Menjadi berbahaya jika seseorang tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Nah, betul bahwasanya ibadah kepada selain Allah itu syirik, betul. Ibadatu ghairillah adalah syirkun, betul. Orang yang beribadah kepada selain Allah itu musyrik, itu betul. Tetapi sekarang apa makna ibadah? Sebagian orang, yaitu kelompok Wahabi, mereka mengatakan bahwasanya ibadah itu ya tawassul, tabarruk, istighasah, ar-raja, berharap, khauf, takut, itu namanya ibadah. Maka nggak boleh seseorang tawassul dengan selain Allah,
tabarruk dengan selain Allah, istighasah dengan selain Allah. Tidak boleh seseorang berharap kepada selain Allah, tidak boleh seseorang taat kepada selain Allah, tidak boleh seseorang minta tolong kepada selain Allah, tidak boleh seseorang takut kepada selain Allah. Orang yang melakukannya maka dia telah beribadah kepada selain Allah dan musyrik. Itu siapa? Orang Wahabi. Kata mereka begitu. Kalau kamu berharap kepada selain Allah, kamu musyrik. Kalau kamu itu takut kepada selain Allah, maka kamu musyrik. Mudah sekali musyrik. Siapa yang kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita tidak memiliki harapan kepada sesama manusia atau takut kepada makhluk. Kadang kita ada ular kita takut. Apakah berarti kita musyrik karena takut kepada selain Allah? Kita melihat ada ada hantu takut. Apakah berarti dia musyrik karena takut kepada selain Allah? Tentu tidak seperti itu pemahamannya. Nah, tentu tidak seperti itu pemahamannya. Karena itu kita harus pahami makna ibadah yang dimaksud dalam ayat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Apa ibadah itu? Para ulama seperti Al-Imam As-Subki, seperti Al-Azhari, ahli bahasa Al-Lughawi, Az-Zajjaj, Al-Farra, kemudian Az-Zabidi, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, dan lainnya. Itu mengatakan bahwa al-ibadatu nihayatu tazallul. Al-ibadatu nihayatu tazallul. Ibadah itu adalah puncak perendahan diri. Atau mereka mengatakan al-ibadatu at-ta'atu ma'al khudu'. Ketaatan yang disertai dengan ketundukan. Itulah yang disebut dengan ibadah. Ghayatu tazallul, dengan bahasa yang lain, puncak dari perendahan diri. Itu yang disebut dengan ibadah. Bukan sekedar perendahan diri, tetapi puncak dari perendahan diri. Bukan hanya sekedar taat, tetapi taat yang disertai dengan ketundukan. Jadi bukan sekedar taat, tetapi taat yang disertai dengan puncak ketundukan. Bukan sekedar deple atau sekedar merendahkan diri di hadapan, merendahkan diri kepada sesuatu yang lain, tetapi puncak dari perendahan diri. Nah, kita kalau ketemu orang tua, kita merendahkan diri kita. Kalau kita ketemu guru kita, kita merendahkan diri kita. Apakah kita telah beribadah kepada orang tua atau kepada guru kita? Enggak. Tetapi ibadah bukan sekedar perendahan diri, tetapi puncak dari perendahan diri. Nah, salah satu wujudnya ketika seseorang meletakkan keningnya di atas tanah kepada seseorang misalnya, maka dia telah memberikan puncak ketundukannya kepada orang tersebut. Tetapi meskipun begitu, sujud kepada manusia pun tidak dikatakan mutlak musyrik orang yang melakukannya. Sayyiduna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan beliau di daerah Yaman sana. Ketika beliau pulang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sujud kepada Rasulullah, meletakkan keningnya di tanah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud adalah sebuah bentuk perendahan diri dilakukan oleh Sayyidina Mu'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Rasulullah menegur Sayyidina Mu'ad tentang apa yang dia lakukan. Ketika beliau ditanya tentang alasan kenapa beliau bersujud kepada Rasulullah, kemudian Sayyiduna Mu'ad mengatakan, aku melihat di Syam sana
Mereka orang-orang itu pada sujud kepada rajanya, pada sujud kepada para panglimanya, pada sujud mereka kepada tokoh-tokoh agamanya. Sedangkan engkau wahai Rasulullah jauh lebih mulia dibandingkan dengan mereka. Maka engkau lebih berhak untuk disujudi daripada mereka. Sujud apa maksudnya? Sujud hormat. Engkau lebih layak dihormati daripada raja-raja itu. Engkau lebih layak untuk dihormati daripada panglima-panglima perang itu, tokoh-tokoh agama itu. Engkau lebih berhak untuk dihormati. Karena itu aku sujud kepadamu untuk hormat kepadamu. Rasulullah mengatakan la taf'al. Jangan kamu lakukan itu. Rasulullah tidak mengatakan asyrokta, kamu sudah syirik. Masa kamu sujud kepadaku? Rasulullah tidak mengatakan begitu. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Padahal yang dilakukan oleh Sayyiduna Mu'adz adalah sujud sebagai bentuk perendahan diri. Tetapi Rasulullah tidak mensyirikkannya. Rasulullah tidak mensyirikkan Sayyiduna Mu'adz. Hanya saja beliau mengatakan la taf'al. Jangan kamu lakukan. Karena dalam syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud hormat kepada manusia itu hukumnya haram, tetapi tidak syirik. Nah, jika sujud itu adalah sujudul ibadah, sujud untuk menyembah, untuk beribadah kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Tapi jika sujudnya kepada manusia itu adalah sujud tahiyyah, sujud untuk hormat, maka itu haram tetapi bukan kesyirikan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu artinya adalah memberikan puncak perendahan diri. Itu maksudnya. Itu seperti dijelaskan oleh para ulama yang tadi sudah kita sebutkan nama-namanya. Ketika seseorang itu memberikan puncak perendahan dirinya kepada selain Allah, maka dia menjadi musyrik. Itu makna iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu bukan artinya bahwasanya kita nggak boleh untuk taat kepada kedua orang tua, karena taat dianggap ibadah. Iyyaka na'budu artinya bukan larangan kita untuk taat kepada pemerintah. Bukan artinya kita larangan untuk hormat, untuk berharap, untuk takut kepada selain Allah. Tidak, bukan itu. Maknanya bukan itu. Ibadah artinya adalah nihayatut tadallul atau at-ta'atu ma'al khudu'. Nah, ini yang mesti untuk kita pahami secara betul-betul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Terjemahannya secara harfiah hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, di sini juga sering dipahami atau sengaja disalahpahami oleh kelompok Wahabi. Iyyaka nasta'in, kemudian mereka mengatakan nggak boleh minta tolong kepada sesama manusia, tidak boleh meminta tolong kepada teman, nggak boleh meminta tolong kepada saudara, nggak boleh meminta tolong kepada nabi, nggak boleh meminta tolong kepada wali. Mereka menjadi seperti itu karena apa? Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita meminta tolong. Ketika temannya datang mengatakan, saya minta tolong ya, Gus, jangan minta tolong kepada Allah, jangan minta tolong kepada saya. Seakan-akan dia orang yang bijak. Nah, tetapi apa? Tetapi itu menunjukkan kebodohan dia. Nah, menunjukkan kebodohan dia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi tolong menolong sesama manusia itu ada. Tolong menolong sesama manusia itu ada. Dalam ayat yang lain, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sholat, sabar itu makhluk, bukan Allah. Diperintahkan kita wasta'inu bis sabri was shalah. Dalam hadis disebutkan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah itu menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi tolong menolong sesama muslim, tolong menolong sesama manusia itu ada. Artinya boleh bagi kita untuk mengatakan kepada teman kita, tolong hutangi saya uang, boleh. Tolong saya ini dan itu. Maka itu hukumnya apa? Boleh, nggak ada masalah. Dan kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, kita sering tolong menolong dengan sesama kita. Itu sesuatu hal yang lumrah, lazim untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak bertentangan dengan ayat iyyaka nasta'in. Tidak bertentangan dengan ayat iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena ayat Al-Quran tidak mungkin bertabrakan dengan ayat Al-Quran yang lain. Karena ayat Al-Quran tidak mungkin tabrakan dengan hadis. Hadis itu menjelaskan Al-Quran. Ayat dengan ayat itu saling menguatkan dan saling menjelaskan, bukan saling tabrakan satu dengan yang lain. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, zat yang mengetahui segala sesuatu, sehingga kalamnya tidak mungkin tabrakan satu dengan yang lain. Kalau ucapan kita, maka mungkin saja tabrakan satu dengan yang lain. Tadi ngomong A, sekarang ngomong B dalam permasalahan yang sama. Karena apa? Karena kebodohan kita, sehingga ucapannya tabrakan, kontradiksi satu dengan yang lain. Itu ucapan siapa? Makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mengetahui segala sesuatu, nggak mungkin kalamnya itu tabrakan satu yang dengan yang lain. Yang satu membolehkan tolong menolong dengan makhluk, yang satu tidak membolehkan. Tidak mungkin seperti itu. Kita, pemahaman kita itu yang harus benar terhadap dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi apa makna iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama mengatakan bahwa al-isti'anah, meminta tolong dalam ayat ini adalah al-isti'anah al-khassah. Al-isti'anah al-khassah, meminta tolong yang khusus. Meminta tolong yang khusus, bukan meminta tolong pada umumnya yang layaknya dilakukan oleh sesama muslim atau dilakukan sesama manusia. Bukan meminta tolong itu, tetapi al-isti'anah al-khassah, meminta tolong yang khusus. Meminta tolong yang khusus itu apa? Seperti meminta hidayah, seperti meminta taufik. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud al-isti'anah al-khassah, apa? Meminta hidayah, meminta taufik. Itu khusus. Untuk itu nggak boleh seseorang memintanya kepada selain Allah. Nggak boleh seseorang mengatakan, ya fulan ihdini, ya fulan berikanlah saya hidayah. Nggak bisa. Ya fulan wafiqni, nggak boleh dikatakan dengan perkataan seperti itu. Nah, tidak boleh dikatakan ya Allah berikanlah, ya fulan berikanlah saya taufik untuk bisa beramal soleh. Nggak bisa.
Tapi kalau kita berdoa meminta hidayah hanya kepada Allah. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini, ya Allah berikanlah aku hidayah. Allahumma waffiqni, ya Allah berikanlah aku taufik untuk bisa beramal dengan amal-amal soleh. Itu hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna wa iyyaka nasta'in. Bukan artinya meminta tolong secara umum. Nah, kalau dikatakan meminta tolong secara umum, maka akibatnya apa? Ya, akan bubrah semua. Jadi syirik semua orang yang di dunia ini, karena nggak ada orang kecuali dia meminta tolong kepada sesama, dan itu memang diperintahkan seperti dalam ayat yang tadi sudah kita sebutkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meminta tolong kepada selain Allah, termasuk di sini meminta tolong kepada Nabi atau meminta tolong kepada wali yang sudah wafat, yang disebut dengan istighatsah bi ghairillah, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ketika kita mengatakan ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah adrikni, ya Abdul Qadir Al-Jilani adrikni, maka ini boleh. Ketika kita mengatakan rijalallah, rijalallah aghithuna biiznillah, maka itu hukumnya boleh. Seperti yang sering kita praktekkan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sering mempraktekkan istighatsah. Dalam istighatsah, bacaan istighatsah yang kita baca biasanya setelah kita menyebut nama-nama Allah, al-asma al-husna, kemudian ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Kondisiku sudah sempit, sudah terjepit, wahai Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah, tolonglah aku wahai Rasulullah. Artinya apa? Tolonglah aku dengan doamu kepada Allah. Kita meminta Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar Allah itu menolong kita. Itu maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Karena para nabi itu hidup di dalam kuburnya. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kuburnya, mereka melakukan sholat. Sebagian para wali itu juga bisa melakukan tasarruf, melakukan tindakan setelah wafatnya. Terkadang mereka keluar dari kuburnya untuk menolong sebagian orang yang membutuhkan. Maka boleh kita beristighatsah dengan selain Allah, karena itu diajarkan. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang materi istighatsah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan istighatsah, keyakinan kita itu apa? Keyakinan kita bahwa Allah itu yang menciptakan pertolongan. Bahwa nabi atau wali itu adalah sebab dari pertolongan Allah. Bukan nabi atau wali itu bisa menciptakan pertolongan. Enggak. Nabi, wali tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan Allah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Al-Khaliq huwallah. Sang pencipta itu hanya Allah. Wa kullu ma siwallah makhluk. Segala sesuatu selain Allah semuanya makhluk, tidak bisa menciptakan.
Nabi tidak menciptakan, wali tidak menciptakan. Nah, ketika kita mengatakan, ya Rasulullah, tolonglah kami, sebagaimana kita juga mengatakan kepada sesama kita yang hidup misalnya, tolong saya, itu artinya apa? Artinya kita tidak meyakini bahwa dia bisa menciptakan pertolongan, tetapi dia menjadi sebab dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighosah ini diajarkan oleh Rasulullah dalam banyak sekali hadis-hadisnya. Di antaranya adalah hadis yang mengatakan, yang dalam hadis itu disebutkan bahwa apabila salah seorang kalian itu mengalami kesulitan di tanah padang pasir, di tanah lapang, dia kesulitan, misalnya dia nggak mengetahui arah. Kalau sudah di tengah kan, kalau sudah nggak tahu arah, bahaya, bisa mati di tengah. Itu bisa bertahun-tahun di dalam situ nggak bisa keluar. Nah, padahal bisa jadi bekalnya tidak cukup untuk makan, untuk minum dia. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis, falyunadi a'inu ibadallah. Falyunadi, hendaknya orang itu memanggil, a'inu ibadallah, tolonglah wahai para hamba-hamba Allah. Jadi bukan a'inni ya Allah, bukan seperti itu. Tapi a'inu ibadallah. Siapa ibadallah di sini? Para malaikat. Para malaikat. Meminta tolong kepada para malaikat dengan tetap meyakini Allah pencipta pertolongan dan para malaikat itu menjadi sebab dari Allah menciptakan pertolongan untuk manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita lanjutkan pada penafsiran ayat berikutnya. Ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim artinya adalah dinul Islam, agama Islam. Artinya agama Islam, as-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim bukan jembatan yang ada di hari kiamat nanti. Yang dimaksud dalam ayat ini, kita meyakini nanti pada hari kiamat ada salah satu mauqif pada hari kiamat yang harus kita lalui, yaitu menyeberangi sirat, menyeberangi as-sirat. As-sirat di sini adalah jisrun yumaddu ala dhahri jahannam, yaitu sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Ahadu tarafaihi fil ardil mubaddalah. Salah satu ujungnya ada di bumi pengganti dari bumi ini. Wa taraful akhar fima yalil jannah, di tempat menjelang surga. Itu namanya as-sirat, bukan as-siratul mustaqim. Nah, karena di sini ada salah kaprah. Nanti kita lewat uwat siratul mustaqim, sudah uwat sirat kemudian mustaqim. Nah, jadi kalau itu sirat saja, kalau yang jembatan itu sirat saja, nggak ada mustaqimnya. Nggak ada mustaqimnya. Tetapi kalau ini as-siratul mustaqim, itu artinya jalan yang lurus, yang dimaksud adalah agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim, kalau diucapkan oleh kita orang Islam, maka artinya tetapkanlah, artinya tetapkanlah hidayah kepada kami dalam agama Islam. Itu artinya seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan hidayah. Kita sekarang muslim.
Alhamdulillah bahkan sebagian besar kita itu dilahirkan dari kedua orang tua yang muslimah, maka kita muslim. Artinya kita sudah mendapatkan hidayah Islam. Maka ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah, tetapkanlah hidayah Islam ini pada kami. Kenapa? Karena Islam yang ada pada diri seseorang itu bisa hilang, itu bisa batal dengan keyakinan yang kufur, bisa batal dengan perbuatan yang kufur, bisa batal dengan perkataan-perkataan yang kufur. Karena itu ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim dalam doa kita, maka artinya kita meminta kepada Allah agar menetapkan hidayah Islamnya pada diri kita sampai kita mati tetap dalam agama Islam. Itu maknanya seperti itu. Nah, karena keselamatan manusia di akhirat itu ditentukan di saat dia meninggal dunia. Apakah dia mati dalam keadaan muslim atau mati dalam keadaan kafir. Jika seseorang mati dalam keadaan muslim, maka dia akan selamat dari keabadian di neraka. Tetapi jika seseorang itu mati dalam keadaan kafir, maka dia akan abadi di neraka. Dan yang dilihat di sini apa? Akhirnya, bukan ketika seseorang masih kecil, ketika seseorang masih sehat, tetapi ketika seseorang mati. Apakah dia mati muslim atau kafir? Itu penentuannya. Karena itu kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami telah memeluk agama Islam, maka tetapkan hidayah itu pada kami sehingga kami bisa menjadi seorang muslim sampai mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-siratal mustaqim ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang Engkau benci dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa siratal ladzina an'amta 'alaihim? Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Para nabi, para malaikat. Mereka adalah an'amta 'alaihim, orang yang Allah beri nikmat berupa mereka semuanya muslimun. Para nabi mulai Nabi Adam alaihissalam, nabi yang pertama, sampai dengan nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya muslimun, semuanya beragama Islam. Para malaikat yang memenuhi 7 langit, semuanya muslimun, semuanya beragama Islam. Maka as-siratul mustaqim adalah jalannya para malaikat, agama yang diikuti, yang dianut oleh semua para nabi dan yang dianut oleh semua para malaikat. Artinya apa? Agama Islam. Ya Allah, tetapkanlah hidayah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah diberikan kepada para nabi dan para malaikat, yaitu agama Islam. Kemudian diperjelas lagi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diperjelas lagi. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menafsirkan ayat ini. Karena tidak semua ayat itu ditafsirkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ditafsirkan dengan sabda-sabda beliau, sebagian ditafsirkan dalam perbuatan beliau, tetapi ada ayat-ayat yang memang sudah jelas sehingga tidak dijelaskan karena memang sudah dipahami oleh para sahabat ketika itu. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa yang maghdub? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Rasulullah mengatakan mereka adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Waladdallin, siapa dhalin? Orang-orang yang sesat. Yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Rasulullah menafsirkannya dengan an-nasara, orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi yang maghdub, yang mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Nasrani yang dhalin, yang mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Meskipun keduanya Yahudi maupun Nasrani sama-sama maghdub, sama-sama dhalin, sama-sama sesatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka telah menyelewengkan Islam yang dibawa oleh para nabi. Orang-orang Yahudi, mereka telah menyelewengkan Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan orang-orang Nasara, mereka telah menyelewengkan agama Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, sehingga mereka menjadi al-maghdub dan ad-dhalin. Bukan agama mereka yang as-siratul mustaqim, jalan yang lurus itu bukan agama Yahudi atau agama Nasrani, tetapi agama yang dianut oleh para nabi dan para malaikat, yaitu agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian setelah kita membaca suratul Fatihah, maka disunnahkan termasuk di dalam sholat kita untuk membaca amin. Karena memang di sini ada doa dalam Al-Fatihah yang setelah itu kita disunnahkan untuk membaca amin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya istajib. Amin artinya istajib. Kabulkanlah ya Allah. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat insyaallah. Besok kita akan melanjutkan tafsir ayat akidah. Tema kita, kitab yang kita bahas adalah tafsir ayat akidah. Besok kita akan bahas surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah.